Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di YouTube channel Nurhartini Channel. Nah, jadi di video kali ini aku mau bahas tentang seorang time traveler. Nah, cerita ini berawal pada tahun 2006, lebih tepatnya pada tanggal 23 April 2006 di kota Kiev, Ukraina. Pada hari itu ada dua polisi yang sedang berjalan melakukan patroli. Tiba-tiba dua polisi tersebut melihat satu orang laki-laki yang sedang merasa kebingungan. Laki-laki itu pun tidak tahu dia sedang berada di mana dan sedang ada pada tahun berapa. Kedua polisi itu menghampiri laki-laki tersebut dan bertanya, "Halo, ada yang bisa kami bantu?" Laki-laki itu pun menjawab, "Saya sedang berada di mana ya?" Kedua polisi itu pun menjawab, "Anda sekarang sedang berada di kota Kiev, Ukraina." Laki-laki itu bertanya kembali, "Hari ini tanggal berapa?" Polisi pun menjawab, "Hari ini tanggal 23 April 2006." Laki-laki itu pun merasa kaget dan dia berkata, "2 menit yang lalu, saya berada pada tahun 1958. Mana mungkin sekarang saya berada pada tahun 2006." Polisi pun bingung dan orang tersebut juga merasa bingung. Akhirnya, polisi tersebut bertanya kepada laki-laki tersebut, "Boleh saya minta kartu identitas Anda?" Laki-laki tersebut memberikan kartu identitasnya. Dan ternyata laki-laki itu bernama Sergei Ponomarenko. Lebih kaget lagi, polisi itu ketika melihat tanggal lahir pria tersebut. Ternyata dia lahir pada tahun 1932. Kartu identitasnya pun kartu yang dipakai pada zaman Uni Soviet, di mana Ukraina belum menjadi sebuah kota. Lalu kedua polisi itu mengamankan Sergei untuk dibawa ke klinik yang ditangani oleh Profesor Pablo Kertikaev. Maaf kalau misalkan pengucapannya salah karena saya tidak mengerti bahasanya. Ketika Sergei ini bertemu dengan Profesor Pablo pun mulai memberikan pertanyaan-pertanyaan seperti, "Nama kamu siapa? Kamu dari mana?" Sergei pun mulai bercerita bahwa dia datang dari tahun 1958 ke tahun 2006 dalam sekejap. Sebelum Sergei datang ke tahun 2006, Sergei pun pada saat itu di tahun 1958 dia sedang melakukan pemotretan dengan tunangannya yang bernama Valentina Kuris. Setelah mereka berdua mengambil foto, Sergei pun ingin mengambil foto yang lebih lagi karena pada saat itu cuacanya sedang mendukung gitu ya. Pada saat Sergei sedang melakukan perjalanan atau sedang berjalan-jalan di kota tersebut, tiba-tiba dia melihat sosok piring terbang lewat dari suatu gedung, dan ketika dia saat itu sedang memegang kamera, dan saat itu juga dia mulai memotret piring terbang tersebut. Piring terbang atau yang biasa kita sebut dengan istilah UFO. Nah, ketika dia sudah memotret UFO tersebut, tiba-tiba dia berada pada tahun 2006 di kota Kiev, Ukraina. Nah, kebetulan pada saat Sergei pindah ke tahun 2006, nah saat itu dia sedang memakai kamera tersebut dan berarti kameranya itu dibawa ke tahun 2006. Nah, lalu Sergei pun berkata kepada profesor, "Kalau misalkan Anda tidak percaya, ini saya bawa kameranya yang saya ceritakan tadi. Di dalamnya itu ada foto saya bersama dengan tunangan saya dan foto terakhir ketika saya memoto UFO tersebut." Profesor pun menerima kamera tersebut dan profesor itu kan bukan ahli di bidang fotografi. Akhirnya profesor tersebut menghubungi rekannya yang bernama Vadim Vozmer. Mereka pun akhirnya bertemu. Profesor itu pun menunjukkan kamera tersebut dan bertanya, "Apakah kamu tahu tentang kamera ini?" Vadim pun melihat kamera itu dan dia terlihat kaget dan bertanya, "Tahu nggak, kamera ini sudah tidak lagi diproduksi pada tahun 1970. Dan pada tahun 2006, kamera ini sudah dikatakan langka atau sudah susah untuk ditemukan. Apalagi dengan kondisi yang masih baru dan yang masih bagus." Lalu, Vadim pun mencuci foto yang ada di kamera film tersebut dan setelah dicuci cetak beberapa foto,
Ternyata benar, di dalamnya itu terdapat foto Sergei bersama dengan tunangannya dan ada foto sebuah gedung beserta UFO-nya. Profesor pun mulai menyadari bahwa ternyata si Sergei ini bukanlah seorang pembohong atau orang yang memiliki sakit mental. Akhirnya, profesor tersebut menghubungi polisi untuk memberitahu apa yang terjadi. Dan pada saat profesor mau menemui Sergei, ternyata Sergei ini sudah hilang di kamar pasien. Sergei pun menghilang pada tanggal 26 April 2006 di ruang rawat, dan ini terakhir yang diambil dari sebuah CCTV yang ada di klinik swasta tersebut. Polisi yang merasa kebingungan, akhirnya polisi berinisiatif untuk menemui tunangannya Sergei yang bernama Valentina Kuris. Dan ternyata Valentina Kuris masih hidup. Pada tahun 2006, Valentina Kuris berusia 74 tahun. Ketika polisi dengan Valentina Kuris, polisi itu pun bertanya, "Halo ibu, apakah benar ibu bernama Valentina Kuris?" Valentina Kuris pun menjawab, "Iya, saya orangnya." Polisi pun bertanya kembali, "Apa Anda kenal dengan orang yang bernama Sergei?" Valentina pun menjawab, "Oh iya, dia mantan tunangan saya. Ada apa ya?" Polisi pun mulai curiga dan polisi bertanya kembali kepada Valentina, "Apa betul ini foto Anda dengan Sergei?" Valentina pun menjawab, "Ya, betul. Itu foto saya bersama Sergei." Lalu polisi bilang bahwa beberapa hari yang lalu kami bertemu dengan Sergei. Tapi Sergei terlihat sangat mirip dengan foto yang ada di sini. Valen yang mendengar ucapan polisi tersebut, dia berkata, "Oh, ternyata Sergei itu benar, dia tidak berbohong kepada saya." Polisi merasa bingung dan ternyata Valen membawa foto yang sama dengan yang polisi itu bawa. Dan juga Valen mempunyai satu foto Sergei yang dia bilang katanya foto itu diambil pada tahun 2050. Ini foto pada tahun 2006 dan ini foto Sergei yang ada pada tahun 2050. Perbedaannya itu dapat dilihat dari kedua foto tersebut bahwa di fotonya Sergei yang pada tahun 2050 ini di belakangnya itu terdapat gedung-gedung tinggi pencakar langit. Polisi pun merasa aneh dan akhirnya polisi terus-menerus melakukan pencaharian dan pada akhirnya polisi menemukan salah satu file yang ditemukan di pusat kota Kiev, lebih tepatnya pada National Archive atau penyimpanan sebuah data yang disimpan di Kiev. Berikut adalah file suara yang didapat dari Kiev National Archive. Нам с вами нужно подождать примерно 40 лет, и медики поставят на поток производства искусственного сердца. Если бы не ваше Suara atau rekaman itu pesan dari Sergei yang pada saat itu sedang melakukan siaran TV Ukraina dan Taiwan pada tahun 1970-an. Yang katanya pada rekaman tersebut Sergei sedang membahas tentang jantung buatan yang dalam kenyataannya hal itu tidak mungkin diketahui oleh orang-orang pada tahun 1970-an. Akan tetapi Sergei mengetahui hal tersebut. Nah, itu dia cerita tentang time traveler Sergei Ponomarenko. Apakah teman-teman percaya dengan cerita ini atau teman-teman masih merasa bingung? Atau teman-teman masih merasa kira-kira bener nggak ya cerita ini? Kalau misalkan teman-teman terhibur dengan cerita-cerita seperti ini, jangan lupa like, comment, and subscribe ya teman-teman. Dan kalau misalkan teman-teman masih penasaran dengan cerita ini, saya bakal bikin part 2-nya. Jadi di part 2 itu bakal menceritakan tentang fakta-fakta di balik cerita tersebut gitu. Jadi teman-teman bakal mikir dua kali untuk percaya pada cerita ini. Di part 2 teman-teman itu bakal mengetahui apakah cerita ini hoax atau cerita ini benar-benar asli. Yang masih penasaran pada cerita ini, teman-teman boleh klik yang ada di deskripsi part 2-nya. Oke? See you next my video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang masih penasaran pada cerita
penasaran pada cerita ini, teman-teman boleh klik yang ada di